Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Indrawan sebagai editor, Lola Setianingsih sebagai pemateri pertama, Nurul Amana sebagai pemateri kedua, Saskia Sesvila sebagai pemateri ketiga, dan Armita sebagai pemateri terakhir. Baik, adapun kami akan menjelaskan tentang produk gadai syariah. Baik, untuk mengefisienkan waktu kita langsung ke materinya. Materi yang pertama yaitu perilaku nasabah. Perilaku nasabah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku nasabah sebagai konsumen bank. Dalam artian bagaimana mereka bertindak memilih atau membeli produk atau jasa perbankan. Nasabah memilih gadai syariah itu karena mereka menganggap biaya administrasi yang diberikan cukup murah, beban per bulan yang diberikan tidak terlalu memberatkan, dan mereka percaya gadai syariah itu telah terbebas dari riba atau bunga dan halal. Rata-rata orang yang mengambil gadai syariah itu mereka berada di usia yang produktif, yaitu generasi Z, di mana mereka mengambil gadai syariah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagai modal usaha dan ataupun mengembangkan produk mereka. Setelah materi selanjutnya tentang segmentasi pasar. Segmentasi pasar mengacu pada proses mengkategorikan seluruh pasar menjadi serangkaian pasar yang lebih kecil berdasarkan karakteristik umum yang berhubungan dengan perilaku konsumen. Segmentasi pasar dilakukan karena pada umumnya pasar untuk suatu produk atau jasa mempunyai lebih banyak perbedaan, terutama pada kebutuhan, keinginan, dan daya beli. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan akan lebih mudah melayani berbagai kebutuhan dan keinginan pasar tersebut. Selain itu, segmentasi pasar perlu dilakukan disebabkan di dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Dalam prakteknya, segmentasi pasar terdiri dari konsumen dan segmentasi pasar industrial. Selanjutnya, menetapkan pasar sasaran atau targeting. Setelah selesai melakukan segmentasi pasar, maka diperoleh beberapa segmen yang diinginkan. Pertimbangan untuk memilih segmen adalah besarnya segmen yang akan dipilih, luasnya segmen, dan kemampuan perusahaan untuk memasuki segmen tersebut. Setelah teridentifikasi jumlah serta ukuran dan daya luasnya segmen yang ada, maka langkah selanjutnya adalah mendapatkan pasar sasaran yang diinginkan. Targeting adalah proses penyeleksian produk, baik produk maupun jasa atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam targeting yang pertama itu mengevaluasi segmen-segmen pasar. Pada saat mengevaluasi segmen-segmen yang berbeda-beda, ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pertumbuhan dan besarnya segmen. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Yang ketiga, menyeleksi segmen pasar berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Kemudian kedua, pemilihan pasar sasaran. Memilih segmen adalah menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Kemudian menentukan segmen dan beberapa banyak yang dapat dilayani. Pemilihan segmen dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemasaran serba sama. Yang kedua, pemasaran serba aneka. Yang ketiga, pemasaran terpadu. Baiklah, ya selanjutnya materi ketiga yaitu menentukan posisi. Penentuan posisi pasar bagi produk ataupun jasa suatu perusahaan itu sangat penting. Menentukan posisi pasar yaitu menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu jasa. Produk atau jasa yang diposisikan pada posisi yang diinginkan nasabah, sehingga dapat menarik minat nasabah untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Kegiatan ini dilakukan setelah melakukan posisi yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Memilih dan melaksanakan strategi penentuan posisi pasar perlu dilakukan dengan berbagai tahap atau hasil yang diharapkan optimal. Tahap dan memilih dan melaksanakan strategi penentuan pasar yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasikan keunggulan kompetitif.
Yang kedua, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang ketiga, mewujudkan dan mengomunikasikan posisi yang dipilih. Sekian dari saya kembalikan ke materi keempat. Selanjutnya yaitu materi keempat tentang strategi dalam bidang promosi. Promosi yang dilakukan oleh Penggadaian Syariah dalam memasarkan produk gadai syariah adalah dengan cara yang pertama melalui periklanan atau advertising, yaitu promosi yang dilakukan dalam bentuk gambar atau kata-kata yang tertuang dalam buku atau majalah penggadaian seperti spanduk, brosur, dan lain-lain. Strategi promosi yang dilakukan oleh Penggadaian Syariah melalui periklanan baik majalah, brosur, spanduk, media sosial seperti Facebook dan Instagram, dan memberikan undian berhadiah kepada masyarakat yang mengumpulkan koin terbanyak. Strategi tersebut cukup untuk menarik minat nasabah untuk menggunakan produk gadai syariah yang ditawarkan oleh Penggadaian Syariah dengan memberitahukan manfaat ataupun keuntungan yang dapat diperoleh. Yang kedua yaitu melalui penjualan pribadi atau personal selling, yaitu promosi yang dilakukan oleh karyawan Penggadaian Syariah dalam melayani, mensosialisasikan atau menjelaskan kelebihan produk-produk gadai syariah kepada nasabah yang datang langsung ke Penggadaian Syariah tersebut. Yang ketiga, melalui publisitas atau publicity, yaitu promosi dengan cara menjadi sponsor untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana dan memberikan stand di kegiatan tersebut. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm messed up in the worst way. Don't feel like I could take on